Prabowo Subianto resmi beli 42 jet tempur Rafale dari Prancis, perkuat pertahanan udara Indonesia. Pemesanan puluhan jet tempur ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat alat utama sistem persenjataan alutsista Indonesia, khususnya di sektor pertahanan udara. Untuk tahap pertama, Indonesia akan menerima 6 unit Rafale dari total 42 jet yang telah dipesan pemerintah. Proses pembelian 36 unit Rafale lainnya akan menyusul dalam waktu dekat. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga tengah melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat untuk membeli 36 unit jet tempur F-15EX dengan nilai anggaran sekitar 19 triliun rupiah. Dan saudara, mari kita lihat spesifikasi serta harga dari jet tempur Rafale buatan Prancis yang kini resmi menjadi bagian dari kekuatan udara Indonesia. Rafale dikenal sebagai jet tempur serbaguna, multi-role fighter, yang mampu menjalankan berbagai misi penerbangan tempur, mulai dari superioritas udara dan pertahanan udara, dukungan udara jarak dekat, serangan darat jarak jauh, deep strike, pengintaian, serangan anti kapal, hingga misi pencegahan nuklir. Jet ini memiliki radius tempur sejauh 1.850 km. Di negara asalnya, Prancis, Rafale pertama kali bergabung dengan armada Angkatan Laut pada tahun 2004, disusul Angkatan Udara Prancis pada tahun 2006. Dari sisi desain, Rafale memiliki bentang sayap 10,9 meter, panjang 15,3 meter, dan tinggi 5,3 meter. Untuk harga satu unit Rafale dibanderol sekitar USD 115 juta atau setara 1,63 triliun rupiah. Pemilihan dua wilayah tersebut bukan tanpa alasan. Pekanbaru terletak dekat Selat Malaka, jalur perdagangan internasional paling sibuk di kawasan Asia Pasifik. Sementara, Pontianak berdekatan dengan Laut Natuna Utara, area penting yang termasuk dalam zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia, yang diakui secara internasional. Dalam konteks inilah, kehadiran Rafale menjadi sangat penting karena keberadaan armada laut saja tidak cukup untuk menjamin efektivitas pengawasan wilayah tersebut. Rafale dinilai mampu menjalankan berbagai peran multidomain, tidak hanya untuk pertempuran udara ke udara, tetapi juga sebagai sarana pengawasan udara, laut, dan darat yang modern dan dapat diandalkan. Sebelum memutuskan membeli Rafale, Indonesia sempat mempertimbangkan untuk mengakuisisi jet tempur generasi kelima F-35 Lightning II buatan Amerika Serikat. Bahkan pada tahun 2021, rencana pembelian 48 unit F-35 buatan Lockheed Martin nyaris mencapai kesepakatan final. Namun, ada sejumlah pertimbangan strategis yang membuat akuisisi F-35 akhirnya dibatalkan. Salah satunya adalah kekhawatiran terkait potensi ancaman terhadap kedaulatan nasional di balik teknologi canggih yang dimiliki F-35. Menurut laporan dari laman Bulgarian Military edisi 22 September 2024, artikel berjudul Indonesia Troubled by F-35's Real-Time Data Transmission menjelaskan bahwa dua fitur utama pada F-35 justru berisiko tinggi terhadap keamanan nasional, yakni Autonomic Logistics Information System dan Operational Data Integrated Network, ODIN. Kedua sistem ini memungkinkan sesama pengguna F-35 untuk saling berbagi data penerbangan secara real-time yang secara otomatis berada di bawah pengawasan Amerika Serikat. Data yang dibagikan tersebut mencakup kinerja operasi, status teknis, hingga kebutuhan perawatan pesawat, sehingga menimbulkan potensi kebocoran informasi strategis. Selain isu kedaulatan, laporan dari laman GAO.gov tertanggal 16 Mei 2024 yang berjudul F-35 Joint Strike Fighter Program Continues to Encounter Production and Modernization Delays juga mengungkapkan bahwa program F-35 menghadapi berbagai kendala serius, termasuk keterlambatan penerapan teknologi Refresh 3 TR yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara pengguna. Bahkan, ambisi Pentagon untuk memperpanjang masa pakai pesawat ini hingga tahun 2080 diperkirakan akan menguras anggaran pertahanan Amerika Serikat hingga USD 2 triliun. Dengan kondisi tersebut, keputusan Indonesia untuk tidak membeli F-35 dinilai sangat tepat dan realistis. Sebaliknya, fokus pada optimalisasi penggunaan Rafale, terutama melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia, TNI AU, merupakan langkah yang lebih efisien. Tak hanya itu, keunggulan lain dari Rafale juga terletak pada sistem avionik dan radar canggih yang dimilikinya. Jet tempur buatan Dassault Aviation ini dilengkapi dengan radar AESA Active Electronically Scan Array RBE-2AA yang memungkinkan deteksi dan pelacakan hingga 40 target sekaligus pada jarak lebih dari 200 km. Selain itu, sistem peperangan elektroniknya, Spectra, Self-Protection Equipment Countering Threats to Rafale Aircraft, menjadi salah satu yang paling canggih di dunia.
Sistem ini mampu mendeteksi ancaman musuh dari berbagai arah dan secara otomatis melakukan tindakan pengelakan seperti mengeluarkan flare, chaff, atau bahkan melakukan manuver menghindar secara otomatis. Rafale juga dilengkapi dengan sistem glass cockpit yang memudahkan pilot dalam menyatukan berbagai data penerbangan. Semua informasi penting ditampilkan secara digital melalui layar besar multifungsi dan helm-mounted display yang memungkinkan pilot tetap fokus pada misi tanpa kehilangan kesadaran situasional. Dari sisi persenjataan, jet ini mampu membawa muatan hingga 9,5 ton, termasuk rudal udara ke udara jarak jauh, Meteor, rudal udara ke permukaan Scalp, rudal anti-kapal Exocet AM-39, serta bom berpemandu laser GBU-12 PVD. Dengan segala kemampuan tersebut, Rafale disebut sebagai jet tempur Omni Role, yaitu pesawat yang dapat menjalankan berbagai jenis misi dalam satu penerbangan. Kemampuan ini menjadikannya sangat ideal bagi Indonesia yang memiliki wilayah udara luas, terdiri dari ribuan pulau, serta menghadapi tantangan keamanan di berbagai domain, mulai dari udara, laut, hingga darat. Kehadiran Rafale diharapkan mampu meningkatkan daya gentar efek jera Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Di tengah dinamika geopolitik yang kian kompleks, khususnya di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka, keberadaan jet tempur modern seperti Rafale menjadi simbol kesiapan Indonesia dalam menjaga perlindungan wilayahnya. Selain pengadaan pesawat, kerjasama antara Indonesia dan Prancis juga mencakup transfer teknologi, pelatihan percontohan, serta pembangunan fasilitas pemeliharaan dan perawatan, maintenance, repair, overhaul, MRO di dalam negeri. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pertahanan industri nasional agar tidak hanya bergantung pada produk impor. Sejumlah analis militer menilai bahwa langkah strategis Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Prabowo Subianto ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kekuatan udara yang modern dan mandiri. Apalagi rencana pembelian Rafale ini akan dilanjutkan dengan penguatan armada melalui pengadaan jet tempur F-15X dari Amerika Serikat, serta kerjasama dengan Korea Selatan dalam proyek pesawat tempur generasi 4,5 KF-21 Boramae. Dengan kombinasi ketiga jenis pesawat ini, Rafale dari Prancis, F-15EX dari Amerika Serikat, dan KF-21 hasil kolaborasi dengan Korea Selatan Indonesia, akan memiliki kekuatan udara yang solid di kawasan tersebut. Langkah ini menjadi bukti bahwa TNI Angkatan Udara tidak hanya fokus pada modernisasi alutsista, tetapi juga memperkuat sinergi antar negara untuk memperkuat pertahanan nasional. Seiring dengan kedatangan 6 unit pertama Rafale yang dijadwalkan tiba pada tahun 2026, Indonesia akan segera memasuki babak baru dalam sejarah militernya. Rafale bukan hanya simbol kekuatan udara baru, tetapi juga representasi kemandirian, strategi diplomasi, dan komitmen Indonesia menjaga langit Nusantara. Meteor, rudal udara ke permukaan Scalp, rudal anti-kapal Exocet AM-39, serta bom berpemandu laser GBU-12 PVD. Dengan segala kemampuan tersebut, Rafale disebut sebagai jet tempur Omni Role, yaitu pesawat yang dapat menjalankan berbagai jenis misi dalam satu penerbangan. Kemampuan ini menjadikannya sangat ideal bagi Indonesia yang memiliki wilayah udara luas, terdiri dari ribuan pulau, serta menghadapi tantangan keamanan di berbagai domain, mulai dari udara, laut, hingga darat. Kehadiran Rafale diharapkan mampu meningkatkan daya gentar efek jera Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Di tengah dinamika geopolitik yang kian kompleks, khususnya di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka, keberadaan jet tempur modern seperti Rafale menjadi simbol kesiapan Indonesia dalam menjaga perlindungan wilayahnya. Selain pengadaan pesawat, kerjasama antara Indonesia dan Prancis juga mencakup transfer teknologi, pelatihan percontohan, serta pembangunan fasilitas pemeliharaan dan perawatan, maintenance, repair, overhaul, MRO di dalam negeri. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pertahanan industri nasional agar tidak hanya bergantung pada produk impor. Sejumlah analis militer menilai bahwa langkah strategis Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Prabowo Subianto ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kekuatan udara yang modern dan mandiri. Apalagi rencana pembelian Rafale ini akan dilanjutkan dengan penguatan armada melalui pengadaan jet tempur F-15X dari Amerika Serikat, serta kerjasama dengan Korea Selatan dalam proyek pesawat tempur generasi 4,5 KF-21 Boramae. Dengan kombinasi ketiga jenis pesawat ini, Rafale dari Prancis, F-15EX dari Amerika Serikat, dan KF-21 hasil kolaborasi dengan Korea Selatan Indonesia, akan memiliki kekuatan udara yang solid di kawasan tersebut. Langkah ini menjadi bukti bahwa TNI Angkatan Udara tidak hanya fokus pada modernisasi alutsista, tetapi juga memperkuat sinergi antar negara untuk memperkuat pertahanan nasional. Seiring dengan kedatangan 6 unit pertama Rafale yang dijadwalkan tiba pada tahun 2026, Indonesia akan segera memasuki babak baru dalam sejarah militernya.
Rafale bukan hanya simbol kekuatan udara baru, tetapi juga representasi kemandirian, strategi diplomasi, dan komitmen Indonesia menjaga langit Nusantara.